Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku mau nunjukin dan jelasin satu persatu isi dari website portofolio sederhana yang udah aku buat. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama aku Iki Sulastri. Jadi nanti aku bakal bahas semua file HTML dan CSS, mulai dari tampilan, terus juga bagian-bagian kodenya, kenapa aku pakai tag tertentu dan fungsinya itu buat apa. Biar kalian yang nonton juga bisa lebih paham gimana cara kerja struktur web dan bisa jadi referensi juga buat yang mau bikin web sendiri. Langsung aja kita mulai ke file index HTML. Untuk file indeksnya Oke, lanjut. Jadi untuk struktur HTML dasar itu biasanya harus ada tulisan doctype HTML. Nah, terus ada lanjutan dari di bawahnya itu HTML lang ID. Nah, ini tuh menandakan kalau ini adalah dokumen HTML5. Terus yang HTML lang ID ini itu artinya seluruh dokumen ini pakai bahasa Indonesia. Ini juga bagus buat CEO dan pembaca screen reader. Terus selanjutnya itu bagian headnya. Di sini ada beberapa hal penting, semisal meta charset UTF-8 itu supaya teks support karakter Unicode, termasuk kayak huruf-huruf Indonesia. Terus ada meta name viewport itu buat tampilan responsif di HP. Nah, untuk title-nya ini itu adalah judul buat tab browser. Terus ada style sheet-nya juga. Ini tuh link ke file CSS eksternal yang buat atur desain halamannya. Terus aku juga pakai beberapa style langsung di sini buat ngatur sedikit CSS tambahan. Semisal kayak buat ngasih ukuran font gitu. Terus selanjutnya itu ada header plus navigasi. Nah, itu tuh dimulainya dari sini. Di bagian header ini aku pakai header itu buat ngebungkus nama dan menu navigasi. Ada nama aku sendiri, Eki Sulastri, terus ditulis pakai header 1 dan langsung dikasih style. Terus style yang dipakai itu style inline supaya ukurannya pas dan warna putih. Lalu di bawahnya ada nav. Nav ini itu berisi link ke 4 halaman beranda tentang saya, proyek, dan kontak. Ini. Terus link beranda itu dikasih aktif, dikasih ke kelas aktif supaya tampil beda. Biasanya nanti di highlight di CSS-nya. Terus selanjutnya itu ada hero section. Ini adalah bagian perkenalan. Ini. Nah, di bagian utama ini tampilan yang biasa disebut hero section. Nah, di sebelah kiri ini aku tulis perkenalan pakai header 3 sama header 1, kecil ke besar biar dramatis gitu. Terus ada juga deskripsi pendek dan tombol pelajari lebih lanjut yang nge-link ke halaman tentang saya. Yang ini. Nah, di sisi kanan itu ada foto aku yang aku simpan dengan format EKJPG. Terus ada elemen div class square. Square itu biasanya buat efek glow dihiasi pakai CSS di belakang foto aku. Nah, semuanya itu dibungkus dalam div hero flex yang nanti bikin layoutnya jadi 2 kolom antara kiri dan kanan gitu. Terus yang kelima itu ada footer. Footer ini buat nutup halaman, isinya simple aja, itu ada info hak cipta pakai simbol
copy dan nama aku, terus ya itu harus ada. Ini tuh penting banget buat branding dan biar website kita tuh kelihatan lebih profesional. Dan sekarang kita bakal lanjut ke file about, itu ngebahas tentang aku. Jadi di halaman ini aku memperkenalkan diri secara lengkap, mulai dari latar belakang, minat, sampai dengan keahlian aku. Oke, kita lanjut bahas kodenya satu persatu ya. Jadi di bagian awalnya itu seperti biasa harus ada tulisan doctype HTML sama ini. Itu untuk mendeklarasikan kalau dokumen kita itu HTML5 dan menggunakan bahasa Indonesia. Sama kayak tadi juga. Ini juga bagian standarnya, ada tulisan nama aku, terus headernya juga. Terus aku juga nambahin style CSS langsung di sini untuk sedikit mempermudah desain font dan lain-lain. Untuk ukuran font, untuk lebar kiri dan kanan juga bisa langsung dilihat di sini. Jadi untuk H1 itu ukuran judul halaman itu dibikin lebih kecil ukurannya, jadi 1,5. Terus about title-nya itu juga judul utama bagian tentang saya dibikin tebal dan rata kiri. Terus untuk about page ini paragraf di dalam section about dirapikan biar enak dibaca, jadi dia kayak dibikin justify, terus identasi dan jarak antar paragrafnya diatur. Nah untuk skill ini tuh dibuat untuk menampilkan daftar skill yang lebih rapi dan rata kiri kanan di tengah halamannya. Terus ada header navigasi. Di sini masih sama kayak tadi. Ini istilahnya kayak wajib ada di setiap file aku. Terus selanjutnya itu section yang tentang saya. Mana ya? Section ini bagian utama isi halaman dibungkus dengan section class about. Di sini kamu pakai header 2 buat judul dan dilanjut dengan beberapa paragraf. Nah di bawah ini baru isi biodata dan cerita diri aku dibikin per paragraf. Nah untuk tanda P ini itu buat ngisi kalimat paragraf biasa. Terus selanjutnya ini ada list keahlian. Di sini aku tampilin skill dalam bentuk list all ini atau unordered list biar lebih mudah dibaca dan dia lebih terstruktur. Nah untuk footernya juga masih kayak tadi biasa, itu udah default di semua tampilannya. Oke. Jadi buat yang di sini tadi itu nampilin siapa kamu dan minat kamu di dunia teknologi. Misal aku kan bisanya di dunia teknologi, terutama yang IoT gitu. Terus skill aku bisa HTML, CSS, terus aku juga bisa desain menggunakan Canva dan desain grafis lainnya. Terus ya begitu, ini juga pengantar ke bagian skill list aku. Oke, untuk about-nya udah. Jadi untuk tampilan beranda sama tentang saya yang tadi yang aku jelasin itu seperti ini, masih dasar banget, tapi ini udah cukup bagus buat pemula. Terus selanjutnya yaitu file project HTML. Nah di sini juga settingan buat headernya masih sama. Nanti bakal ada title-nya juga, doctype-nya juga masih, ini harus ada di setiap filenya. Itu masih kayak struktur umum. Head-nya juga meta charge, yang dipakai meta charge, terus viewport, title, sama link itu biar karakternya itu
bisa ditampilkan dengan benar. Terus membuat tampilannya lebih responsif di perangkat mobile, terus judul halamannya juga bisa ditampilkan dengan benar. Terus yang linking ini style sheet itu buat menghubungkan file CSS eksternal bernama style CSS. Terus bagian bodinya nih itu nama pemilik website, contohnya aku. Terus navigasi linknya juga ini untuk menuju ke halaman lain kayak indeks. Terus ada tentang saya. Terus ada aktif proyeknya, kontaknya. Terus di section project itu ada paragraf pembuka bahwa di mana itu ada daftar proyek, ada 3 box utama yang menjelaskan tentang kategori, kayak yang ini buat desain Canva, tentang keahlian-keahlian yang atau proyek yang pernah aku bikin. Ini kayak mencetak poster, coloring book, template PPT, materi promosi. Terus untuk yang kedua itu juga ngebahas tentang proyek yang udah aku bikin. Ada project IoT, terus ada pengembangan web juga. Terus selanjutnya untuk bagian ini nampilin contoh project aku, contoh project, dan di sini juga aku udah nyertain nama file gambar yang udah aku simpan satu folder sama file HTML dan CSS-nya. Nah, ini ada Canva 1, Canva 2. Ini juga udah diatur sekaligus ukuran dari setiap gambar. Nah, seperti ini. Ini juga masih sama. Pakai tag image. Terus untuk footernya juga masih sama. Footernya nampilin ini itu udah default sama semua halaman. Jadi untuk setiap tag yang aku pakai ini bukan tanpa sebab, ini biar mengatur tampilan gambar yang udah aku simpan lebih terstruktur. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Kita akan ke proyek. Nah, ini 3 box yang aku sebut tadi, ini berisi penjelasan. Untuk tag ini cuman pakai tag P doang karena berisi paragraf biasa. Nah, ini untuk contoh proyeknya. Jadi tampilan gambar-gambar yang udah aku simpan satu folder dengan file-file beranda, about, sama proyek, sama kontak tadi, itu tampilannya bakal kayak gini. Terus selanjutnya itu file kontak HTML. Nah, ini untuk tampilan atasnya masih sama. Untuk bagian headnya juga masih sama. Fungsinya masih sama semua. Title, terus bagian bodinya juga masih kayak file-file yang tadi. Jadi dia tuh buat navigasi utama. Selanjutnya itu yang section kontak. Ini yang bagian ini membungkus konten utama dari halaman kontak dengan kelas kontak dan kontainer untuk menstylingnya. Nah, ini kayak penjelasan singkat bahwa nanti buat pengunjung yang mengunjungi websitenya bisa langsung menghubungi aku untuk kerjasama atau diskusi proyek. Terus di sini juga ada beberapa form yang berisi nama, email, dan pesan. Nanti juga ada text area. Ini text area. Jadi nanti akan ada kolom buat pengunjung mungkin mau mempunyai proyek dengan saya, bisa mengirim pesan langsung di websitenya. Dan
jikalaupun ingin menghubungi lewat sosial media, aku udah nyertain beberapa sosial media aku, dan yang nantinya kalau pengunjungnya ngeklik bagian IG aku misalnya, nanti bakal langsung membuka tab baru dan login ke IG-nya. Jadi terus oh iya, aku lupa, ini juga setelah pengunjung mengisi nama, email, dan pesan, itu ada button type itu buat ngirim pesan. Jadi kalau sudah selesai bisa langsung diketik di bagian kirim pesannya, nanti otomatis pesannya bakal terkirim ke aku. Terus bagian kotak sosial media ini, yang ini aku menampilkan icon sosial media yang bisa diklik, misal kayak email, terus Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp juga. Jadi setiap media sosial itu aku pakai icon dari icons8.com, jadi teks identitas status. Terus yang footer juga masih sama, ini berisi halaman hak cipta. Nah, untuk tampilan di websitenya seperti ini, kontak. Nah, ini yang aku maksud tadi, yang form buat ngisi nama, ini juga email. Nah, ini juga pesan. Nah, ini button buat mengirim pesan. Untuk media sosial, nanti kalaupun kursornya diarahkan ke sini, bakal ada efek biru seperti ini. Nanti kalau diklik bakal langsung ngebuka halaman baru. Oke, selanjutnya kita bakal langsung ngebahas tentang kode CSS-nya. Ya, meskipun pada beberapa file tadi aku nyelipin styling CSS langsung ke HTML-nya, tapi aku tetap bikin style CSS atau file CSS khusus buat semua tampilan di website aku. Buat halamannya nanti bakal ada default dari file CSS-nya sendiri. Nah, di sini ada urut sama beberapa pilihan warna. Ini yang menentukan warna utama yang akan digunakan di seluruh situs. Nah, root ini artinya semua variabel ini global dan bisa dipakai di mana saja. Misal contoh primary itu untuk warna utama hijau kebiruan, aksen untuk warna aksen merah muda, dan lain-lain. Terus reset dan tampilan dasar, ini margin, padding, terus sama box sizing atau border box itu menghapus margin dan padding default dari semua elemen. Terus yang ini agar padding dan bordernya dihitung dalam ukuran elemen dan mempermudah pengaturan di layoutnya. Terus yang bagian body atau halaman utamanya, ini gunain font Poppins yang modern. Terus latar belakangnya itu putih dan warna teksnya gelap agar lebih nyaman aja dibaca gitu. Terus jarak antar spasinya 1,6. Terus navigasi atas atau header itu backgroundnya berwarna hijau kebiruan. Terus sticky ini maksudnya tetap ada di atas saat di scroll. Terus navigasi disusun secara horizontal dan lebih responsif. Terus yang di bawahnya header mana tadi, kita langsung ke section umum aja. Section, nah ini bagian utama dari konten, punya batas lebar agar tidak terlalu lebar di layar besar dan biar tetap kelihatan rapi. Terus yang hero, yang bagian hero-heronya ini itu adalah beranda awal, jadi dia punya latar biru lembut dan padding besar. Terus menggunakan flex biar gambarnya lebih berdampingan, terus responsif. Terus selanjutnya yang bagian ini tombol buat ngecek proyek atau CTA lain yang akan menonjol dengan warna merah muda dan bentuk bulat.
Terus ini buat ngatur foto boxnya, yang foto aku di tampilan awal yang beranda. Terus sekarang kita lanjut ke halaman about. Ini pakai background color yang warnanya itu latar biru lembut, terus bentuk kartu bulat, terus fokus ke teks dengan ukuran sedang dan mudah dibaca. Nah, ini untuk pengaturan about-nya. Terus sekarang kita lanjut ke project section. Ini masih sesuai fungsinya. CSS itu buat mendesain tampilan web kita tuh bisa lebih bagus, itu profesional, warnanya juga lebih teratur. Terus untuk proyek ini diletakkan dalam card ya, yang bisa melayang saat diarahkan kursornya. Terus ini ya peraturan untuk project cardnya di halaman project. Terus selanjutnya ke halaman kontak. Untuk halaman kontak ini dibuat rata tengah, terus warna latarnya pink lembut. Dia menyediakan form nama, email, pesan, sama icon sosial medianya nih, sosmed terus, sosmed item juga, sosmed item ini PNG kayak untuk apa namanya, untuk icon dari media sosialnya kayak logonya gitu. Terus ini untuk footernya itu penutup halaman itu pakai warna hijau, kebiruan, dan teks putih. Dia itu sederhana tapi kayak konsisten di setiap halamannya. Oke, jadi untuk pengaturannya seperti itu. Oke, dan untuk tampilan keseluruhannya dari file HTML itu seperti ini. Ini berandanya. Ini karena kita pakai file CSS-nya secara terpisah, dia desainnya bakal konsisten kayak warnanya, fontnya, susunannya gitu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja. Terima kasih udah nonton video aku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.